saya bisa kesini nggak sekarang gitu. Nah itu dia ngomong itu siang, habis makan siang gitu. Pas ke situ udah nyampe, ketemu dia disambut tuh di depan set. Ya maksudnya kita cerita sambil jalan aja ya. Sekarang ke ruang forensik ya, kamar mayat. Nyampe, cet dibuka, ada kadaver 3. Pokoknya ruangannya bentuknya gini. Sekarang enaknya Mas Ewin deh mau ambil angle-nya seperti apa gitu, kameranya ya gitu. Itu pas jarak kurang lebih 7 langkah dari saya nih, 7 meter. Saya pikir tuh kayak gini Mas, kayak topeng. Ada orang iseng apa digantung di situ gitu. Mukanya merah, terus melotot gitu. Topeng apa bukan tuh ya? Nah udah itu pas saya foto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain perjalanan karirnya yang dipenuhi berbagai cerita horor ya. Jadi dia seorang fotografer. Di sebelah gue udah ada Om Erwin. Halo Om. Halo, Alhamdulillah datang ke studio Lonceng Misteri. Ya. Ini kita beruntung banget nih kedatangan Om Erwin nih di studio Lonceng nih buat nyeritain pengalaman horornya. Om, sebagai perkenalan ya sama sahabat Lonceng, bisa dikasih tahu nggak nih Om Erwin sebagai fotografer itu dari tahun berapa Om? Kalau diukur waktu ya, itu separuh umur saya tuh saya abdikan untuk di dunia fotografi gitu. Itu hampir 20 tahun lah saya di fotografi, lebih 23 tahun. Kalau dihitung sampai sekarang ya kita Lebih dari 23 tahun? sekitar 23 tahun. Ini udah lama banget nih berarti ya. Udah senior banget ya. Kalau senior di atas senior lagi berarti. Berarti kalau megang kamera udah nggak perlu ini lagi ya, udah kayak ini. Iya, gitu ya. karena dulu kan zaman itu ya, yang saya tahu itu anak kamera DSLR digital itu masuk ke Indonesia itu sekitar era-era tahun 2005, 2004 gitu ya. Dulu pakai kamera? Analog. Saya masih zamannya analog roll film gitu, nggak bisa lihat hasil. Nah, Om, Gitu. ini bisa dikasih tahu juga nggak Om sama sahabat Lonceng nih, Om ini sebagai fotografer apa nih? Kan kalau fotografer juga banyak kan bidangnya. Ya, kalau fotografer itu fotografi khususnya fotografi ya itu banyak kali ada genrenya, ada genrenya gitu. Kayak musik lah gitu. Ada pop, jazz, blues. Nah, kalau di fotografi itu saya kebetulan karena beranjak saya awalnya itu dari fotografer jurnalistik. Jujur saya dulu wartawan di salah satu media asing. Jadi National Geographic Society itu adanya, kita bernomisili sebelum di Jepang, kita di Hong Kong. Nat Geo Asia. Nah ya di situ ya saya waktu itu saya di hire waktu masuk datang ke Indonesia itu saya sempat di hire. Di hire ada beberapa IO gitu. Jadi macam-macam, ada IO Jepang, ada IO lokal Indonesia gitu. Jadi kalau Jepang ini nih dia kalau bikin acara kayak Panasonic, kayak Honda gitu mau bikin acara nggak mau pakai IO lokal. Dia pasti pakai IO Jepang yang ada di Indonesia. Saya pernah pernah diperbantukan untuk di lembaga PBB. Waktu itu WHO, UNESCO sama UNICEF. Oke. Pernah juga. Ya, berarti ya. Terus disaster, khususnya disaster juga pernah. Itu memang tantangan ya buat saya ya gitu. Karena dari segi itu saya waktu itu pernah di tahun 2004 di tsunami Aceh. Itu pernah dilibatkan dari ikut ya ke Aceh waktu itu ya. Dikirim. Memang itu juga beritanya mendadak ke saya gitu, disuruh tugasin. Saya juga lagi di luar kota jadi langsung ke sana kan. Terus Gunung Merapi itu waktu pas Bamarijan bersama kejadian yang jadi korban gitu. Oh, pas Mbak Marijan meninggal. Om ada di lokasi kejadian? Ada itu kebetulan yang jadi korban kan ada wartawan tuh teman saya tuh yang 2 orang. Oh, teman Om ada. Iya, itu 2 orang itu yang jemput Mbak Marijan ya gitu. Gitu. Nah, tahan dulu nih Om, cerita nih Om. Buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama cerita Om Erwin, harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih asupan-asupan horor ke kalian semua.
Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya tuh biar kalian dapet notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya dong, langsung kita mulai aja nih Om ceritanya. Jadi saya di fotografi itu pernah ngalamin ya waktu itu. Saya kan jadi sering dipakai buat beberapa instansi pemerintahan, eh, terus sama ya banyak sih, ada sekolahan juga jadi pakai, terus korporat, terus acara-acara juga macam-macam. Di situ ada acara gathering gitu, acara outbound, seminar gitu. Nah, satu ketika nih tahun 2008 ya waktu itu ya, saya bawa rombongan nih Mas. Oke. Itu rombongan dari satu instansi pemerintah, kementerian, dari kementerian. Kebetulan di sana tuh mereka mau ada acara rapat internal di Jogja waktu itu. Kita nginep di satu hotel. Waktu itu hotelnya itu di area tengah kota lah, di tengah kota Jogja gitu ya. Emang saya tahu hotel itu emang dikenal sama penduduk setempat, terkenal udah lama. Kita 3 hari 3 malam. Jadi udah ada rundown-nya dikasih nih sama dari pihak panitia. Ada panitia internal kan, kalau setiap itu yang undang saya kan biasanya kan ya, Mas ini rundown-nya ini hari pertama, hari kedua, ketiga, oke. Udah berangkatlah ke hari pertama itu rapat internal. Saya liput juga karena kan saya harus didokumentasiin gitu. Iya. Buat internal mereka ya, hasilnya, outputnya gitu. Terus hari kedua itu jalan-jalan ke Jogja waktu itu ya, keliling kita Jogja ke candi-candi, terus ke Kaliurang, Parangtritis, mereka jalan-jalan gitu. Nah, hari ketiga itu ada penutupan, sekaligus gala dinner dan ada live band. Oke. Ada live band juga di situ. Saya foto-fotoin tuh, kita ada acara makan gitu, ya acara langsung lancar gitu. Satu saat kita kurang lebih ya di pertengahan itu, pas saya lagi makan, ada ibu-ibu nih bisikin saya, Mas Ewin, fotoin kita dong gitu, ada 4 ibu-ibu gitu. Di mana Bu? Di samping, di samping hotel itu ada taman. Oke. Taman, ya terus di situ ada apa? Kayak ya penerangannya sih kayak remang-remang gitu ya, kalau itu malam kan ya, misalnya ada lampu remang-remang, ada bangku taman di situ, terus ada patung-patung gitu. Tamannya sih bagus, kalau malam tuh kayak kena cahaya tuh yang dari pohon-pohon taman tuh gitu kan gitu. Wih, bagus juga nih gitu. Tiba-tiba, Mas ini dipatung dong gitu. Dinyender tuh ibu-ibu gitu. Mas nyender gitu tuh, fotoin, cepet. Gaya saya seorang fotografer itu, Mas Gani punya style ya. Kalau saya tuh, walaupun itu saya pakai kamera SLR, tapi karena saya dulunya pakai kamera analog, saya setiap foto nggak mau lihat hasil yang ada di layar LCD. Oke. Jadi udah saya setel, karena saya kan pasti udah tahu dong ya, lensa sekian, jaraknya sekian, saya setel. Karena remang-remang saya juga pakai flash, pakai blitz. Kalau orang dulu kan bilang pakai blitz gitu. Saya pakai flash gitu, saya fotoin, nggak pernah saya lihat hasil cepet-cepet gitu, ada foto gitu, udah selesai, tuh acara udah mau kelar, masuk yuk, kata ibu-ibu itu. Terus oke, kita sama-sama masuk. Sebelum mau masuk itu ada satu ibu bisikin saya, Mas, nanti Mas ini kan ntar ini semuanya hasilnya ini serahin kan, gitu ke panitia di kantor. Iya Bu, gitu. Tolong dipisahin ya Mas. Dulu kan zaman itu masih, saya kalau biasa bikin report itu buat laporan itu dulu zaman itu belum ada flash disk. Biasanya kan sekarang udah kalau ngasih report kan pakai flash disk gitu, ke hasil laporannya ya gitu. Saya pakai CD, saya burning gitu kan. Oh iya. CD gitu, CD baik video tuh saya CD-in gitu. Ntar kalau bisa CD-nya dipisah ya Mas. Oke Bu, siap gitu. Di rumah tuh saya edit di komputer kan, di PC di rumah saya gitu. Biasanya kalau edit itu saya nggak ngerubah bentuk Mas. Kalau namanya fotografer itu kan kita hanya adjustment, naikin level. Yang tadinya kegelapan saya terangin, yang tadinya noise saya halusin. Cuma itu aja, nggak ngerubah bentuk apa-apa gitu. Itu karena emang peraturannya seperti itu ya di fotografi. Nah terus udah gitu
pas di lucunya pas di itu di apa? Di foto yang tadi yang saya bilang cerita ada patung itu ya, di taman itu kan gitu. Ada yang aneh tuh Mas, saya juga kaget juga tuh pas lihat. Duh, ini beneran nih gitu. Saya langsung kok kayaknya kemarin waktu saat ibu-ibu itu kan mereka kok pakai batik, nggak ada yang pakai kebaya gitu. Kok ada selendang? Jadi selendangnya itu gini Mas. Jadi selendangnya itu kayak disampirin di sini, disampirin di patung ya, bukan di manusianya, yang bukan di ibu-ibu itu ya, di patungnya gitu. Tapi di yang satu sebelah sini tuh di itu ke belakang gitu. Oh, saya kan tanda tanya. Perasaan ibu nggak ada, dan terus ini selendang ini kayaknya nggak ada di patung itu gitu. Waduh, kasih nggak ya gitu dalam hati saya kan gitu. Takutnya nanti mereka takut atau gimana, ya udahlah, emang namanya ini udah request dari mereka ya, itu kan pribadi ya sifatnya, jadi nggak dilampirin ke itu kan, itu foto-foto pribadi mereka buat mereka, komplimen dari saya lah gitu. Udahlah, saya pisah dengan CD yang terpisah. Nah terus pas sudah selesai, biasanya saya report tuh kasih 3 hari, pas adjustment tuh editing tuh 3 hari. Nah di hari ketiga saya telepon Pak Joko, waktu itu saya telepon, Pak Joko ini hasilnya udah jadi, saya ke kantor ya Pak gitu, ngasih. Oh iya monggo Pak gitu. Udah tuh saya langsung berangkat tuh ke sana, ke kantor kementerian. Nah terus ada gedung A gedung B, oh saya di gedung B Pak gitu. Ya udah tuh saya datang tuh ke situ. Pas ke ruangan, saya melewati ruang, saya nggak tahu ibu-ibu yang berempat itu kan di posisi di biro apa gitu, saya nggak tahu ya divisi apa gitu ya. Ketemu Mas, ya, saya ketemu, dia itu udah dalam ruangan ngeliatin saya gitu. Mas Emin, sini, mana fotonya, ada kan gitu, udah pisah, udah Bu, tenang Bu gitu. Nah pas diantar ngobrol-ngobrol Pak Joko, nah udah selesai, pas udah itu keluar, Mas mana Mas fotonya, saya bawa kayak tas kan, saya keluarin. Ini saya kasih CD-nya, dia kan ada depannya kan ruangnya ada PC-nya gitu, ada komputer kantornya dia gitu. Nah terus saya mau nanya Bu, waktu itu kan Ibu kalau nggak salah dress code acara gala dinner itu batik ya Bu? Iya. Nggak ada yang pakai kebaya Bu? Nggak ada gitu. Oh enggak, ini kok yang anehnya yang di pas foto patung nih Bu gitu. Emang kenapa Mas? Ya, ada selendang Bu gitu. Warna apa? Warna hijau selendangnya gitu. Nanti kalau Ibu hijau. Waktu itu warnanya warna hijau gitu. Ada bapak-bapak yang dengar, yang sebelah meja sebelah. Mana sih Mas fotonya, saya penasaran mau lihat dong. Oh enggak. Terus udah gitu kata ibu-ibu pada tahu nggak Bu? Ini Bu gimana nih Bu gitu. Enggak Bu, masa gitu. Ya udah sini kalau mereka nggak mau buat saya aja gitu. Kemudian bapak-bapak itu ikut juga. Acara Jogja kan saya akrab ya gitu. Itu gimana nih? Saya bilang gitu, saya bingung gitu. Mau terima, enggak apa-apa gitu. Saya bawa lagi gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh Mas gitu. Bawa. Pas udah gitu, Mas, ini serius? Ibu lihat aja tuh di komputer, diputer di itu, nanti di CD-nya dimasukin ya. Pas itu dikasih lihat kan, saya kasih unjuk. Yang mana Mas? Kan saya kalau nggak salah di situ ada lampiran mereka foto pribadi, kalau nggak salah sekitar 15 foto gitu. 15 apa 16 gitu. 15 foto mereka waktu di taman lah, 16 foto gitu. Ini Bu yang ini. Oh iya gitu. Berarti langsung nih banget. Apaan tuh ya gitu. Kok aneh sih gitu. Mas jangan-jangan ini nggak boleh kali, itu tempat sakral gitu. Ada yang nyeletuk gitu. Lah saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu. Saya cuma diminta untuk moto. Mau tempat kayak begitu, ya saya nggak ngerti juga gitu. Ya udah tuh akhirnya udah pas. Nah terus gini Mas. Setelah itu udah saya pamit pulang. Saya nyimpen soft copy-nya dong di komputer. Dan saya juga nggak akan lupa waktu saat itu ya gitu. Dan satu file itu hilang. Waduh. Satu file hilang. Kontak dong saya sama foto yang tadi kan. Waduh. Wah, mau minta gimana ya? Saya ada perasaan gimana ya? Mau ngomong, wah masa gue minta lagi nih gitu. Ntar saya disalahin tuh, foto masa gak nyimpen mentahannya sih gitu. Bener. Oh, ya udah deh. Saya ngomong lewat Pak Joko. Kenal kan, deket Pak Joko waktu itu. Ini Pak, saya udah sampai rumah nih Pak. Saya lupa yang saya dapat foto. Ya, maaf nih Pak, saya terus terang nih Pak.
Ini sebenarnya di luar ini, emang ini salah saya. Ini ada foto yang saya kasih ke ibu-ibu, ini pribadi. Oh nggak apa-apa Mas Ewin, kalau misalnya ibu-ibu itu minta foto gitu. Ya cuma saya nggak punya soft copy-nya, ternyata saya nggak saya simpan gitu. Oh ya udah ntar saya bilangin deh. Ternyata Mas pas diperiksa filenya juga nggak ada. Hilang fotonya, hilang foto itu nggak ada. Yang di ibu-ibu? Di ibu-ibu juga nggak ada. Padahal di CD loh. Di CD itu aneh gitu. Dan mereka sadarnya tuh pas besoknya. Gitu, mau lihat lagi, mungkin dia tuh gosip kali ya sama divisi yang lain. Mau lihat foto aneh gak gini? Iya benar. Nah, gitu pas diputus. Lah, kok nggak mana ada? ya kok? Nah, kan itunya lusanya kan nanya gitu. Karena saya saya dikasih sama Pak Joko kontak ibunya gitu. Bu, saya mau minta foto yang kemarin. Foto yang itu Mas, iya hilang Mas gitu. Gak ada, ini kita tuh pada ngumpul mau ngeliat, aneh gak ada. Ini pada panik nih gini. Jangan kan ibu saya aja kemarin panik Bu dari sana pulang dari kantor gitu. Saya pas habis di rainfall sih sampai rumah kok gak ada gitu filenya. Nah itu menurut saya itu mungkin Aneh ya? misteri. Sebuah misteri, sebuah foto yang mungkin saya nggak tahu, karena setelah itu saya pernah menginap berapa tahun kemudian terjawab Mas, itu ternyata saya waktu pas ke hotel situ lagi sama itu saya nginap itu sama keluarga di hotel yang sama, dan terus saya lihat patung itu, Pak itu patung apa ya? Oh itu patung sakral Mas, coba Mas foto, kalau misalnya dari berapa angle pasti gelap Mas. Yang jadi tanda tanya kok gue dapetnya bagus nih, coba kok gue hasilnya kok ada pada yang aneh gitu, ada selendang itu. Coba dibilang dari berapa sudut angle nih Mas dari posisi di sini pasti hasilnya gelap nih Mas. Coba deh foto di situ. Mau malam mau siang pasti gelap. Penasaran dong? Ajak keluarga saya, yuk fotonya di situ yuk. Bener Mas. Mau dari angle mana? Itu cuman jadi kayak foto saya udah naik ya karena siang itu kita emang lagi nggak bawa flash ya, nggak bawa blitz gitu. Nah terus saya fotoin, ISO saya naikin, semua speed saya rendahin, tetep lensa tuh padahal tuh yang bukaannya besar, diafragmanya besar. Kalau diafragmanya besar, fotonya pasti bagus dong gitu. Iya. Ya itu gelap. Apa mungkin? Ya itu jadi sampai sekarang tuh menjadi tanda apa mungkin tuh patung itu inget saya kan, dulu pernah fotoin di situ. Itu Mas pengalamannya gitu. Tapi sampai sekarang patungnya masih ada nggak sih di hotel itu? Masih lah. Masih ada. Ya pasti gitu. orang Jogja tahu juga lah ya itu. Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Iya gitu. Kalau ya saya boleh memang tempat itu memang ada salah satu kamar yang memang yang disakralin. Oh, yang nggak boleh di ini ya? Nggak boleh datangin gitu. Itu sih Mas pengalaman saya. Gila aneh banget ya. Terus kejadian berikutnya, nah satu ketika saya waktu itu diminta untuk sebagai fotografer pribadi di acara family gathering. Itu kebetulan waktu pas mereka acara mau Natal ya gitu. Ya biasanya ini keluarga nih entah bapak entah ibunya ini pokoknya orang dibilang pejabat sih juga bukan, masih mungkin orang-orang inilah gitu, apa yang pengusaha gitu, undang saya dulu untuk ya sekaligus mungkin ngajak jalan-jalan ya gitu, ke sana saya dokumentasiin, saya ya diajak ke daerah waktu itu di Sumatera Barat, terus satu ketika kita diajak juga karena di mereka tuh itu bener-bener rapih Mas, mereka bikin tuh kayak semacam schedule, ini jam segini kita berangkat ke sini ya, ke sini udah di schedulein tuh semua rapi, ada yang nyusun gitu. Jadi ada di sana tuh waktu pas berangkat ada 7 keluarga. Ada bapak, ibu, anak. Masing-masing ya bawa anaknya. Masih kecil-kecil sih anaknya, masih kecil gitu. Kita berangkat, nah pas sudah gitu, pas di hari kedua di Bukit Tinggi, saya nginep di Bukit Tinggi tuh waktu itu, terus ada rumah di situ, satu tempat itu, saya lupa namanya rumahnya itu apa, itunya di apa gitu ya. Nama tempatnya, objek wisatanya apa gitu ya. Itu ada rumah gadang. Terus ada sungainya, ada jembatan. Ada satu keluarga minta difotoin. Kita samarin aja sih Tante Maria ya, sama tantenya nih. Gitu si tante. Saya emang dekat sama tante itu karena sering dilibatin untuk fotografi lah sama dia gitu.
Kak, mau dong kita mau foto di situ dong gitu. Ayo deh yuk tante. Udah tuh foto di situ sama suaminya gitu. Fotolah mereka di situ. Ini ntar fotonya ada kok saya kasih ya foto ininya. Nah itu jadi posisi fotonya gini nih Mas. Bapaknya tuh diri di sebelah kanan, diri di sebelah kanan, ibunya di sebelah kiri. Nah di tengah jembatan. Terus anaknya 2 nih laki. Iya. Posisi di depan gitu. Jadi kalau misalnya foto emang biasanya mereka ya biasanya kalau awal-awal kan saya nggak suruh gaya bebas, mereka fotonya ke depan dong tangannya gitu gitu. Tapi sebelum saya pakai SLR, pakai kamera saya, pakai foto kamera, tiba-tiba dia ngasih handphonenya. Waktu itu emang handphonenya pakai iPhone, saya lupa seri berapa gitu. Nih Kak Ewin pakai handphone dulu dong, gitu fotoin. Oh iya tante, udah tuh fotoin gitu. Dia lagi posisi gitu tuh. Siap ya, saya bisa kasih aba-aba kan. Ya siap, standby, 1, 2, 3, cepret, dek. Nah, ya lihat di foto itu. Ini apa ya? Dalam hati nih. Tapi diamnya saya itu mungkin dibaca oleh mereka dari raut wajahnya saya, gitu, ekspresi saya, gitu. Ngeliat, kenapa Kak Ewin? Dia nanya, kurang bagus sih tante. Coba agak sini dikit ya. Gitu. Saya atur. Ya lihat. Tapi saya itu udah kerasa. Udah tuh. Saya jom ya ambil lagi ya. Ceret. Sama. Langsung, Om, tante, kita pindah di sana yuk. Kayaknya sana lebih bagus tuh. Dia langsung gini-gini di situ. Udah apaan? Coba Kak mau lihat. Tadi dulu tante, nanti aja saya jelasin. Gitu. Sana aja kita pakai SLR situ yuk. Gitu. Udah tuh foto tutup. Nah terus udah gitu foto yang di dekat rumah gadang. Di rumah gadang gitu. Terus udah gitu foto keluarga yang lain, foto bersama semua keluarga. Udah gitu. Di satu kesempatan ini udah selesai. Saya ngomong dulu nih, kemarin si tante sama si om nih yang tadi saya fotoin yang di jembatan itu lagi pas berdua, anak-anaknya lagi main, saya langsung bisik. Om, saya boleh pinjam tantenya nggak? Kita mau ngobrol. Oh iya boleh. Yuk tante ke situ yuk ngobrol yuk gitu. Kenapa sih Kak? Maksudnya mana? Dia bilang gitu. Ntar saya jelasin sini. Saya karena udah akrab ya, udah kayak teman sendiri gitu ya. Ada apa sih Kak? Gitu. Lihat deh tante, saya serahin langsung. Dia ngeliat, awalnya dia ngeliat biasa gitu. Terus dia langsung geletuk, ih apaan nih? Jadi dia saat berdua itu jadi kan bapak ibunya di belakang, anaknya di depan. Di sela-sela antara bapak dan ibu ada tangan Mas. Tangan ke atas, begini nih, ke dada, ke ininya si bapak. Gitu, tangan begini putih banget, tangannya putih. Itu kayak saya pikir kayak kita lihat selintas tuh kayak tahu gini kayak garukan punggung. Iya. Ya, kayak bentuk garukan punggung kayak agak sedikit kaku, tapi saya ngeliat putihnya itu kayak tangan alien gitu, tangan alien gitu kan. Dia langsung kaget, apaan nih Kak? Aduh, ya kayak gitu saya jadi takut nih gitu. Udah tante, berarti itu kita nggak boleh moto di situ gitu. Saya nggak tahu ini apa. Ya udah kalau tante mau hapus aja nggak apa-apa lah, nelfon tante kok gitu. Kirim ke Kak Ewin aja ya gitu. Oh gitu ya udah nggak apa-apa Kak. Itu tante nggak apa-apa. Kalau misalnya tolong ini jangan diceritain ya tante sama oma, apalagi sama anak-anak tuh takut gitu. Karena kalau mau diceritain tak aja di Jakarta. Saya suka ngasih saran ke orang-orang yang kayak gitu, nanti aja, jangan di tempat itu. Atau jangan saat kita di situ, nanti aja kalau udah sampai rumah. Ceritanya gitu. Ada kejadian lagi nih. Namanya kayak seorang fotografer itu kan pasti kan dibutuhinnya itu nggak cuma di Jakarta ya, masih kadang tergantung liputan nih, job desk-nya ini di mana gini, tempatnya acaranya di mana gitu. Nah satu ketika saya waktu itu pernah dihubungin lewat email saya kan dulu pernah kerja di luar ya, di majalah asing saya pernah. Nah yang ngomongin ini si penulis saya nih, kebangsaan Amerika namanya, kayak itulah maksudnya namanya Ted, si Ted nih gitu. Dia usianya di atas saya gitu.
Udah bapak-bapak saat itu juga. Hubungin saya. Akhirnya saya minta bantuan gitu. Karena ini bisa sedikit bahasa Indonesia gitu. Minta bantuan, kayaknya akan menulis sebuah buku tentang sejarah kelenteng di Tanah Jawa. Oke. Gitu. Dia udah dapat beberapa kelenteng, cuman dia nggak paham daerah Semarang. Jadi tujuan kita tuh waktu itu dia cerita bahwa di emailnya itu bicara kita nanti akan ke Semarang, Kudus, Jepara, Rembang, Lasem. Gitu. Kita keliling situ karena di tempat situ menurut cerita pertama kali orang Tionghoa datang ke dataran Jawa tuh lewat situ. Lewat daerah Tuban gitu. Oh gitu. Gitu. Kan tuh sebenarnya itu kalau di kita tarik garis lurus itu sebenarnya daerah para wali kan. Waktu zaman Wali Songo atau zaman Sunan kan. Oh, di situ. Oke, udah. Nah, pas sudah gitu kita berangkat tuh. Saya berangkat sendiri, Mas, sorry. Saya waktu itu berangkat sendiri ke Semarang. Kebetulan saya punya family, punya saudara tuh tinggal di Semarang, di Manyaran. Terus dia kebetulan dia udah nginep di hotel Semarang berapa hari sebelumnya, sewa driver. Jadi dia berdua datang jemput saya, kayak kasih meeting point-nya di rumah family saya di Semarang. Oke, ketemu di situ. Udah tuh. Nah, terus udah gitu pertama kita ngerambah di Semarang dulu. Daerah Semarang itu kan tuh ada kayak yang kelenteng yang ada Laksamana Cengho. Di situ ada perahu-perahunya tuh di situ. Terus ke daerah Pecinan malamnya, terus udah gitu. Oke, besok lari kedua ke Kudus gitu. Jadi dia tuh intinya pengen ini, Mas, pengen nerbitin buku, sebuah buku. Dia emang penulis, writer. Saya fotografer waktu di majalah itu. Ya, kenapa dia minta tolong bantuan saya? Jadi foto-foto itu yang akan dilampirkan buat diisi bukunya dia, yang akan dia buat gitu. Oke, nah itu versi bahasa Inggris diterbitin di Amerika. Terus ke tempat daerah Lasem tuh, nah di Lasem itu daerah pesisir ya, itu daerah pesisir di Jawa Tengah tuh daerah pesisir, yang sana mayoritas penduduknya itu dua, ya satu nelayan, ada yang nelayan, ada yang penghasil batik tulis. Nah di situ ada kelenteng, dan terus sekaligus itulah dicerita tentang nada namanya Lawang Ombo. Dalam bahasa Jawa, lawang berarti pintu, ombo berarti besar, pintu besar kan, gitu. Nah saya nggak pernah dengar namanya lawang ombo itu apa, maksudnya belum pernah ke situ juga gitu ya. Itu pas saat itu aja saya juga kayak gitu, datang, akhirnya di drop sama si driver, Pak nanti saya jemput lagi, Bapak berapa lama di sini? Ya Mas, kita minta waktu 3 jam nih Mas di sini gitu, karena kayaknya menurut si Ted nih kayaknya banyak nih yang mau diolah di sini karena nggak cuma kelenteng aja gitu. Oh gitu, ya deh, oke gitu. Karena saya udah di brief sama dia kan, ini apa aja apa yang diambil gitu. Masuk ke situ ada di situ kan pas masuk itu pintunya tuh terbuat dari kayu ya, pintunya kayak namanya tembok tuh kayak tembok Cina deh tuh di bangunan itu. Pas saya masuk. Pas masuk di situ itu masuk itu kelentengnya dulu. Oke. Ada kelenteng. Nah di kelenteng itu kebetulan ada lubang, Mas. Nah si juru kuncinya itu menjelaskan bahwa dulu kan kalau jadi istilah Lawang Ombo itu dulunya bisa dibilang tuh rumah candu. Jadi rumah candu itu jadi dia dulu atau zaman penjajahan ya abad-abad 18 abad 19 itu kan dulu ada perdagangan opium. Oke. Orang Chinese kan di Tionghoa, kan yang panjangin suka tidur gitu, kalau ada foto-foto zaman dulu. Nah, itu lewat. Jadi lubang itu untuk menyelundupkan candu dari pelabuhan ke rumah candu itu. Oh, itu. Itu loba kata sih itu juru kunci, dan jarak dari lubang itu kita masuk gitu. Pas masuk ke sana tuh itu kurang lebih ke 300 sampai setengah kilo lah, 500 meter ke pelabuhan untuk nyelundupin gitu. Terus ya saya ngobrol nih, saya nggak merhatiin si Teh gitu. Saya langsung ngomong, saya foto gitu. Foto-foto. Ada rasa tertarik saya, sudut pandang saya tuh ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu ternyata ada makam. Bentuknya makam, kuburan Cina. Gitu, kuburan Cina. Wah itu makam siapa Pak? Saya tanya ke oh itu makam ini yang
Dulu ini sebenarnya ini punya pribadi Mas gitu. Ini sejarahnya dulu gitu. Ini udah dari tangan ke tangan, dari keturunan ke keturunan gitu. Nah itu leluhurnya dulu yang di sini. Konon katanya ini orang yang pertama kali turun ke tanah Jawa di daerah ini. Oh, Si orang Cina itu. Oke, saya deketin dong. Tuh makam, tuh fotonya ada tuh Mas ini tuh foto pribadi saya kan. Saya deketin tuh makam. Tuh saya deketin tuh ada sekitar 3 makam. Makamnya itu batu-batunya itu terbuat kayak batu-batu candi gitu ya. Kayak batu-batu zaman. Saya ini udah ukur ininya apa? Ukur usianya ini kayaknya udah gila nih abad keberapa nih? Dilihat dari bentuk makamnya gitu. Kayak nggak kayak kuburan Cina yang kayak kita temuin di mana gitu ya, di sini ya. Itu beda. Macam ini kalau kita lihat makam apa prasasti sih gitu. Iya. Itu kayak tugu, jadi gitu kayak nggak kayak nisannya itu kayak berbentuk kalau kebun Cina sekarang kayak bener-bener makam gitu ya, makam Cina gitu. Itu kayak tugu saya lihat tuh. Tapi yang anehnya pas mau masuk ke makam itu, area makam tuh ya makamnya itu nggak luas, ukuran sekitar ya 10 kali 10 lah gitu ya. Mau tanahnya itu luas memang tuh daerah situ, di area tempat itu luas banget tanahnya. Nah terus di bawah di atas di situ ada pohon-pohon jati. Pohon-pohon jati, dan itu banyak daun-daun berserakan. Nah, yang saya tertarik pas masuk itu ada patung. Saya kok ngeliatnya tuh sekilas tuh yang saya ingat kayak apa? Kayak patung Lucifer. Lucifer tahu? Iya. Ya kayak dewa iblis gitu kan. Gila nih patung gitu. Ini saya nerbaknya ini antara patung dan si makam itu tuh sama usianya. Pasti gitu. Oh, oke. Karena itu patungnya itu udah nggak sempurna, ada bagian yang udah pecah, udah patah-patah gitu ya. Nah terus udah saya ngeliatin foto-foto yang gitu, tiba-tiba dicolek saya sama itu. Mas, tuh temennya udah masuk ke dalam gitu. Oh, saya dari tadi ya karena lagi asik ngobrol sama tukunnya nggak merhatiin ada satu gedung. Ada bangunan, ada satu bangunan, 2 lantai, kelihatan dari jauh, di areal situ juga gitu. Pasti nggak jauh kelenteng itu, saya ngeliatin. Tadi saya pikir itu gudang Mas. Itu Pak namanya Lawang Ombo. Deng, saya ngeliat Mrs. Auranya langsung bek. Oh ini bangunannya gitu, bangunan 2 lantai. Bentuknya jadi jendela-jendela itu dari kayu jati yang memang ketutup ya, memang ketutup. Nah, ada di atas ada balkon. Terus saya ngelihat di depannya itu yang saya jadi tertarik itu ada jangkar kapal yang jadi kayak monumen kayak prasasti ditidurin gitu. Nggak ada tulisan Lawang Ombo tuh nggak ada waktu itu saya itu nggak ada tulisan di gedung ini namanya Lawang Ombo nggak ada. Saya masuk terus dia gitu saya lihat ya tuh orang udah masuk tuh dalam hati saya itu teman saya kan udah masuk si Tet itu udah penulis itu udah masuk ke dalam gitu. Itu kondisi waktu itu jam 12 siang. Saya lihat saya fotoin memang di situ ada kayak apa sih ya kalau dalam Jawa kalau nggak salah itu namanya jarangan ya apa kayak gantungan kayak jemuran buat batik. Buat batik karena kan di Lakal Talasem itu mungkin emang terkenal yang batik nih gitu ada batik jadi ada kayak buat tempat malam tuh yang buat pelukis batik gitu di situ ditaruh di pojokan gitu ada gantungan jemuran batiknya nggak ada cuma itu properti yang buat itu aja buat pembuatan batik itu aja. Terus itu ada obor yang terbuat dari bambu disenderin situ, dipoto. Itu bangku nggak ada, itu nggak ada, kosong tuh ruangan. Tiba-tiba akhirnya si Ted naik ke lantai 2. Jadi dia naik ke lantai 2, ya saya ngikutin dari belakang, saya sambil foto gitu. Emang itu kemanapun saya mikir ya udahlah kita ikutin dia deh gitu. Naik ke atas. Nah, lantai 2-nya itu ini Mas, lantainya itu terbuat dari kayu terbesi, bantalan kereta zaman dulu. Kalau sekarang kan udah beton tuh bantalan kereta. Itu rayap aja nggak akan dimakan rayap, saya tahu. Itu puluhan umurnya udah ratusan tahun ini ubinya nih. Nah terus gitu, itu ada banyak ruang di situ. Terus Ted menunjuk ke balkon, saya foto-fotoin tuh ruang. Nah itu jadi atasnya itu nih kayak itu ini nggak ada plafonin, dia langsung benteng yang ada kuda-kuda nih kelihatan, pondasi-pondasi itu bangunan kan ada terus kelihatan lah dari kita ini kita kelihatan. Nah di ruang yang sini nih itu pas jarak kurang lebih 7 langkah dari saya nih 7 meter
Itu ada kayak ruang di baliknya itu ada ruangan gitu. Terus ada ini ada kayak kayu diketok pakai kayu gitu. Cuman dia nggak nyatu ke atas, nggak nyatu ke atap gitu. Kayak ada partisi lah kayak sekat gitu. Saya situ agak kaget, agak terpaku tuh Mas. Tiba-tiba pandangan saya pertama ngelihat gitu ya, itu apa ya? Saya pikir tuh kayak gini Mas, kayak topeng yang memang ada orang iseng apa digantung di situ gitu. Jadi pernah tahu leak Bali gitu? Leak sorry barong. Yep. Barong Bali itu yang jadi tuh pas saya ngeliat, apa tuh ya gitu. Nah, jadi bentuknya itu bentuknya panjang tuh, mukanya merah, terus melotot gitu. Topeng apa bukan tuh ya? Karena kalau di saya kan sebagai fotografer saat itu apa ya gitu. Maksudnya saya itu bukannya nggak yang kabur takut begitu. Ya saya pikir kan takutnya topeng gitu. Oh bukan nih, saya langsung deng. Soalnya kan saya agak sedikit berasa ini gitu. Itu mukanya tuh buset deh, merah banget, melototnya ke arah saya gitu, melotot. Udah tuh, terus pas saat saya setel nih, jadi saya kemana-mana kan pasti kan bawa dua kamera, yang satu ya saya dua selempang gitu, yang satu lensa tele, yang satu lensa wide. Nah saya mau foto, saya lupa karena saking ini saya lupa mau tarik. Akhirnya itu saya pakai tele, mau saya zoom gitu ya. Saya pakai yang wide, saya tarik, saya lupa gitu. Ya udahlah tanggung deh, kira saya kan nggak berubah-ubah. Saya setel seburu-buru tuh. Saya setel tuh ke continuous shoot. Jadi dalam satu jepretan tuh ada 5 foto. Nah udah itu pas saya foto gitu, loh mana tuh ya? Jadi itu pas saya ngeliat gitu kok kayak budar gitu Mas. Wah bener nih setan nih, sialan nih. Dong itu wah kacau nih. Nah saya nggak takut Mas, saat itu saya nggak, itu malah bikin saya penasaran. Apaan sih tuh ya, ruangan apa sih isinya gitu. Saya ngelongok gitu ke ruangan itu. Jadi pas di ruangan itu tuh nggak ada apa-apa. Agak gelap ruangan. Wah bener nih saya bilang gitu. Udah gitu langsung pas udah gitu saya langsung ngamperin Ted gitu. Jadi saya nggak pernah cerita kalau kayak gitu ke siapapun, saya nggak pernah cerita. Kalau nggak ngomong gitu. Kalau pas saat terjadi pada saya kayak begitu saya nggak ngomong. Udah selesai belum? Gitu saya bilang itu udah tuh, saya foto-foto udah selesai. Terus kita balik. Kemudian juga udah dijemput kan, udah mau siap-siap dijemput, kita tunggu driver kita datang. Terus pas udah gitu, tujuan kita tuh balik ke hotel, kita waktu itu nginepnya di daerah Rembang, di Rembang tuh. Terus dia ngomong, saya duduk depan, si Ted belakang gitu langsung, Pak, gimana Pak? Tadi ditampakin nggak? Oh, ini orang tahu nih. Terus saya, iya dia bilang gitu. Saya nggak langsung ngomong iya, Mas, ini tempat ya emang ada ya gitu, ada gitu. Oh, saya lupa Pak, maaf tadi lupa bilang dulu tempat ini pernah buat uji nyali Pak. Sialan lu nggak ngomong. Dari saya, waduh, saya nggak kaget, nggak takut, nggak apa. Pantesan dalam batin saya gitu. Saya udah nggak aneh lagi gitu, udah nggak ngeliat kejadian itu bener Mas. Saya ngeliatnya tuh, wah, kayak ngerasa, cuman saya tuh kalau orang punya panik kali ya kalau ngeliat kayak gitu ya. Cuman tapi saya sadar itu siang. Dalam arti, masa sih siang kok muncul yang kayak begini? Dan gitu. Antara ada pikiran Om nih, antara ini objek atau apa ya? Nah, masih 50-50. Iya. Ini objek atau pas saat itu. Jadi pudarnya gini Mas, tuh kayak pas dari saya lagi itu tuh kayak apa sih, bias gitu. Tapi nggak sempet ke foto ya? Lah itu mau semua saya foto, masuk gitu, jadi ya saya cek gitu tuh nggak ada apa-apa. Udah hilang, udah keburu hilang. Pas saya ya itu kecepatannya kayak sepersekian detik, tapi cuma gitu. Walaupun pas saya foto gitu mungkin ada asap itu nggak ada apa-apa gitu. Saya juga cuma ngelihatnya cuma melongo aja di saat itu. Ini beneran nggak sih gitu? Itu tuh Mas ceritanya sih itu. Uang Ombo ya. Saya nggak tahu tiba-tiba nih kok kejadian ini semenjak yang dari awal itu kayak berturut-turut terjadi sama saya dan saat saya bertugas, gitu.
Di tahun berikutnya nih 2014 gitu. Hmm. Kebetulan saya memang sering dilibatkan oleh beberapa asosiasi kedokteran. Jadi kegunaannya itu ngeliput ini, jadi bikin video pembelajaran. Oh, buat dokumentasi. Dokumentasi video pembelajaran internal. Iya. Jadi nggak untuk di publish atau apa. Jadi buat pembelajaran mereka untuk tim dokter gitu. Panitia bilang, Mas Erwin, ini kita mau adain acara Era Asia namanya. Itu rumah sakit se-Asia ada penemuan serum baru. Serum baru nih. Teknisnya seperti apa? Maksudnya yang pertama nanti kita serumnya itu kita akan suntikan ke babi. Oke. Buat bahan percobaan ya. Oke. Terus yang kedua ke relawan, ke manusia. Oke. Nah terus yang ketiga kadaver. Dong. Langsung. Oh asik nih. Karena terus tiba-tiba dia ngomong gini. Saya tahu kenapa situ nyari saya gitu. Iya, Mas saya udah tahu jawabannya. Bener Mas gitu. Jasa dokumentasi semua gitu. Nggak ada yang berani Mas. Karena gitu. Sejak Jakarta saya udah hubungi, nggak ada satupun yang berani. Karena saya tahu Mas itu saya dapat rekomendasi dari dokter forensik, dari prof ini gitu. Oh oke. Ya udah oke. Kapan acaranya gitu? Mas bisa kesini nggak sekarang gitu? Nah itu dia ngubungin tuh siang, habis makan siang gitu. Benar kan rumah saya emang saya tinggal di Matraman waktu itu ya. Pas ke situ udah nyampe, ketemu dia disambut tuh di depan cek. Ya Mas Ewin kita cerita sambil jalan aja yuk gitu. Dan itu sambil nunjukin dulu. Ini nanti di sini Mas Ewin yang babi gitu. Ini ntar kita bikin tenda nih. Itu ada 2 tenda di situ, itu tenda panjang. Nanti di situ ada tim dokternya, itu di situ. Nah terus yang ke dalam yuk kita dalam dulu yuk. Nah ini yang ruang yang untuk relawan disuntik di situ. Dan sini juga ada stand-standnya. Nah ini di sini ya Mas Ewin. Nah kita sekarang ke ruang forensik ya, kamar mayat. Oke, udah saya langsung saya sendirian kan emang waktu itu nggak ditemenin dari rumah, nggak ada pendamping. Terus itu saya datang saya ikutin dia ke kamar mayat, sampai cek dibuka ada kadaver 3. Emang ternyata ruangannya itu belum diformalin ya, jadi masih bau, Gitu. Oh mayatnya itu masih bau, gitu. Ini mayatnya kadavernya ada 3, ini laki-laki semua jenis kelaminnya ya Mas Ewin ya. Jadi pokoknya ruangannya bentuknya gini. Sekarang enak nih Mas Ewin deh mau ambil angle-nya seperti apa gitu, kameranya ya gitu. Udah tuh lusanya mulai ambil gitu. Itu dari dari pagi saya datang pagi. Ketingin yang di pataran parkir dulu tuh yang babi suntikan gitu, foto-fotoin selesai. Udah tuh pas sudah gitu relawan itu, jadi ada anak kecil yang relawan itu rata-rata yang orang-orang yang ya itu biasanya relawan itu bayar lah gitu, yang orang penduduk lingkungan deket-deket di situ, yang tinggal di daerah situ, di rumah sakit Cipto itu, penduduk sekitar setempat gitu. Ya terus disuntik serumnya gitu. Terakhir kamar mayat. Jadi tiba udah sudah selesai, pas ada jeda waktu nih, saya suruh setting dong tuh ke ruang forensik. Itu baunya udah ruang yang bau itu yang nggak enak itu udah nggak ada. Dia udah pakai formalinnya gitu. Oh, udah. Terus ternyata di situ juga rame. Di ruang itu nggak kita doang, itu ada nggak kita aja tuh, ada panitia, dokter koas gitu. Nah, dan dokter forensik dan bedah itu jadi semua gabungannya itu ada 12 orang. Oke. 12 orang tuh masing-masing tuh 4 di berbeda kadaver gitu. Nanti ntar ya potong yang bagian sini ke atas, ada yang bagian atas ke sini gitu. Itu beda-beda gitu ya. Nah itu terus mereka jahit, mungkin terus disuntik gitu. Pas itu udah saya pasang tripod-tripodnya udah oke gitu. Terus bisikin, om berapa lama nih om? 6 jam. Hah? Kaget tuh. Lah om nggak bilang 6 jam. Katanya cuma 2 jam. 2 jam outputnya. Saya bilang gitu. Ini 6 jam kita di sini. Pas di jam yang kedua, jam kedua nih, itu sekitar ya habis zuhur kali ya. Ya itu sekitar jam 2 siang lah gitu. Dan pas jam kedua. Jadi
dokter lagi ngebedah nih. Heeh. Di antara dokter sini yang ini ngebedah ini ada dokter lagi sebelah sini nih. Heeh. Ini di antaranya nih, di antara belakang punggung mereka. Iya. Itu ini separuh nih, segini nih Mas. Ini segini nih ke atas tuh. Itu ada sosok. Itu wujudnya tuh manusia, Mas. Gitu. Setengah transparan, setengah real gitu. Itu melotot, Mas. Tapi melototnya bukan ke arah saya. Ke arah dokter-dokter itu. Gitu. Saya yakin, dan saya emang itu jujur kadaver itu wajahnya udah rusak ya. Tapi saya punya keyakinan dia nggak terima nih. Ini arwahnya si ini nih, si kadaver ini. Gue dijadiin bahan eksperimen. Gitu. Gue nggak terima nih. Gitu dalam hati saya gitu. Gitu cuman, dan dia tuh nggak merhatiin saya, tapi melototin satu-satu dipelototin. Wah itu dia kayak marah Mas. Marah loh, kayak ngeliatin marah gitu, ngeliatin satu-satu, gitu. Hah? Kaget. Situ dia ngeliatin aja. Ya, kayak deket banget nih, gitu kondisinya tuh. Jadi jarak saya sama yang si penampakan itu berapa langkah ya? Empat angka. Kan tuh ada kayak di situ, ya itu tuh ini mayatnya di sini saya nih, kadavernya di sini gitu. Saya ngeliatin, cuma itu melototin gitu. Ini jangan-jangan nih ini nih yang si kadaver ini nih kayak udah ngerasa ya udah deh, saya pikir saya nunduk tuh di situ, kayaknya nggak sopan nih gue melototin ini. Saya tahu diri gitu, ntar malah dia melototin gue lagi. Tadi dia dipelototin tiba-tiba sih nggak suka dipotoin lagi sama saya gitu. Cuman ya udah deh foto dah. Saya udah dia bimbang. Kondisi saat itu saya bimbang, rasa takut nggak ada, tapi saya bimbang antara foto atau enggak. Saya tetap fotoin gitu. Dan udah tuh, cek gitu. Gak ada, Mas, gak ada apa-apa. Di foto gak ada apa-apa. Cuman ya ternyata ya saya ngambil kesimpulan sebenarnya itu namanya kadaver itu kan sebagai bahan riset ya. Iya. Untuk keilmuan, ilmu kedokteran gitu. Secara Islam sih ya itu sebenarnya dibolehkan kalau untuk keilmuan. Benar. Gitu. Itu boleh sebenarnya untuk mencari ilmu karena kan kita kan pembelajaran di situ gitu. Cuma ya tapi secara faktanya yang saya lihat sendiri itu mereka memang ya kita kembali lagi ya kayak begitu. Walau alam saya nggak ngerti gitu. Saya kaget aja ngelihatnya gitu, dia langsung wah dia nggak suka nih gitu. Oh. Jadi waktu ini jadi ada kejadian lagi nih Mas Gilang, saya tuh lucunya tuh di tahun berikutnya. Oke, ini tahun-tahun berentet ya berarti. Kayak ulang tahun ya. Tiap tahun ada gitu. Nah itu tuh tahun berikutnya tuh, pas tahun berikutnya itu ya 2015 ya berarti ya. Tahun 2015 ada teman saya kemang kuliah itu, malah dia lagi nginep di Surabaya Bekasi. Dia kita janjian ketemu, terus dia ngomong, Win aku mau main dong ke rumah gitu. Oh ya udah yuk. Udah pas gitu dia langsung saya jemput. Nah, saya ajak ke rumah tapi saya ngelewatin ke tol dalam kota. Kan itu saya masuknya itu emang dari Bekasi kan emang Cikampek ke itu kan lewat tol dalam kota ya, tuh. Bener. Saya mau ke Mampang ke rumah abang saya karena dihubungin. Iya, lewat dalam kota. Dalam kota. Win mampir ke rumah nih ada mau harus diambil gitu. Oh ya udah saya ke situ. Nah, terus pas lagi jalan begitu kan itu kondisi sore menjelang maghrib tuh Mas, gelap ya, gelap gitu. Nah terus dia kan lampu-lampu di gedung-gedung yang di jalan MTH itu Pancoran kan pasti kan udah pada terang kan di lampu-lampu yang ada di gedung di dalam ruangan itu ya, udah dinyala-nyalain gitu ya. Nah dia tertuju mata, mungkin saya lagi nyetir emang mata dia tertuju ke satu gedung di sebelah kiri. Nah dia ngomong, Mas itu gedung apa ya gitu. Saya langsung gini kan dikit, oh Nur Saidah itu, dia bilang gitu, tahu ya. Gitu. Nah terus nah, emang rumornya saya dengar itu emang gedung itu horor, cuman saya nggak pernah mau tahu lah, masih nggak itulah gitu ini. Nah terus tiba-tiba dia ngomong, ini gedung udah lama nggak dipakai ya Mas? Kok yang lain pada nyala, yang ini doang nggak? Iya, udah lama banget, saya juga nggak tahu tuh ada apa gitu, kenapa penyebab nggak kepake itu kenapa nggak tahu. Oh tapi kok ada ini Mas?
masih ada perempuan tuh di situ gitu. Ah serius loh gitu. Iya. Di mana? Saya kan sampai konsentrasi saya takut terganggu saya begini-gini gitu. Saya nggak ngeliat apa-apa tuh, tapi dia ngeliat ada perempuan tuh Mas di lantai itu tuh yang kacanya agak retak tuh, pecah tuh. Di belakang, karena saya ngeliatnya tuh di belakang itu ada cahaya gitu, cuman ada perempuan tuh natap ke jalan, dia bilang. Ah, udah tuh jalan, ya, diem. Nah itu pas sepanjangnya tuh memang ngebahas itu terus tuh sampai ke rumah abang saya, sampai ke rumah saya dia nanya, Mas masuk yuk kayak gitu. Ngapain sih gitu? Ya, nyari-nyari gitu. Bener yakin berani? Saya tantangin kan. Ayo gitu, siapa takut saya bilang gitu. Udah deh gitu, saya ajak saudara ya gitu. Apa saudara dia tuh, janjian waktu itu malam minggu. Saya selang 3 hari kemudian kita ketemuan di situ gitu. Nah, gini, jadi cerita pas Saida itu pas saya datang itu sekitar jam 8 malam di antara jam 8 jam 9 malam ya. Jam 8 jam 9 malam tuh. Terus saya ngomong emang sebelumnya ke mereka, ini saya nggak tahu gedung ini ada yang jaga atau enggak. Kalau emang tertutup ya udahlah kita batalin aja lah, emang nggak bisa masuk gitu. Nah ternyata di situ ada 2 orang kayak pakaian security gitu. Saya pikir tuh security gedung sebelahnya gitu, security gedung sebelahnya. Terus dia langsung ngomong ke dia kan, Pak, maaf nih Pak, saya mau masuk nih Pak ke sini gitu. Ngapain? Dinanya kan gitu. Biasa Pak, ada tugas Pak gitu. Saya ngakunya mahasiswa. Ngomong gitu, mau tugas nih Pak gitu. Tugas akhir gitu. Wah. Ya terserah sih, saya emang nggak tahu kalau ada apa-apa, dia bilang gitu. Oh dia bilang gitu ya? Iya gitu. Tolonglah Pak gitu. Ya namanya saya jago ngerayu ya. Saya rayu tuh langsung. Ya biasa, saya kasih uang rokok lah gitu. Mas, gini ya. Ini nanti ini kan lewat lobi nggak bisa tutup gitu. Dan tangga darurat pun yang di lobi ini ketutup gitu. Nah, Mas lewatnya lewat basement. Mas nih lewat basement aja. Itu nggak kebuka, itu masih kebuka. Pokoknya di situ Mas harus ngelewatin basement, ada sub basement 2 lantai basement, 2 lantai sub basement SB gitu. 2 lantai SB, baru lobby. Nah, tapi lewat tangga darurat terus ya Mas gitu. Udahlah, oke deh Pak, gitu. Udah tuh. Terus saya masuk ke dalam basement itu, saya ambil gambar, cuma berhenti sebentar, kayak cahaya center kan. Jadi saya bawa kamera ini Mas, saya bawa kamera tuh kamera handycam. Handycam masih mini DV, karena itu ada mode infrarednya. Iya benar. Masih ada mode infrared gitu. Dan saya waktu itu juga masih di PC itu masih punya alat transfer buat dari kamera ke itu gitu, ke PC. Nah terus pas udah masuk gitu, ke atas di lantai 1 tutup. Penghubung lantai yang mau keluar ke lantai 1 nih lobby tutup, lantai 1 tutup, 2, 3, 4 kebuka. 4 kebuka, posisi emang dia nggak rapet gitu, buka. Ya namanya bangunan begitu yang udah lama ditinggal ya. Lupa saya berarti tahun berapa itu kosongnya gitu. Kalau salah 2009 deh. Nah terus pasti kan itu banyak pecahan kaca kan di bawah, banyak pecahan kaca di basement juga banyak kayak genang-genangan kayak air kering gitu. Pecahan kaca terus bangun ada lumutnya temboknya gitu, retak-retak ada gitu ya, wajar lah gitu ya, nggak ada yang ngurus gitu. Nah terus udah gitu kita pakai sepatu, udah wanti-wanti saya pakai sepatu ya, saya karena udah paham ke area situ harus pakai sepatu gitu. Saya suruh, nah masuk tuh, duduk, masuk keempat. Nah karena kebuka saya taruh 1, kayak waktu itu bawa 4 kamera saya gitu. Itu yang handycam semua tuh, gitu. Rekam. Cek, itu saya rekam tuh, pakai tripod, naik ke lantai 2. Nah, satu yang kamera ini masih saya pegang nih, yang kayak bawaan saya ini bukan handycam, ini SLR, saya bawa, cek. Nah, naik ke 5, 6, pokoknya Saida itu ada 24 lantai. Dan di lantai 8 kebuka, taruh lagi kamera, naik ke atas gitu. Pokoknya kamera standby aja gitu. Saya sempat ngeliat tuh dikit-dikit Bentuk, tapi nggak main taruh-taruh gitu sih, contohnya cuma ngelihat berapa menit gitu, ada orbs gitu, kayak debu-debu terbang gitu kalau kena sinar gitu ya, gitu. Naik. Nah terus lantai 9
9, 10. Nah, di lantai antara 17 sampai 16 gitu ya, itu ada ruang. Saya yakin ini ruang pengelola gedung. Karena di situ ada maketnya Menara Saida dan foto-foto di tembok itu udah hancur-hancur ya. Foto-foto Menara Saida saat waktu masih belum dibangun sampai saat pembangunan sampai udah jadi. Di ruangan itu. Terus udah gitu ada kursi-kursi direksi, ada kursi staff dan komputer masih tabung. Dan jadi sebelum banyak yang ditinggal sebenarnya. Banyak yang ditinggal semua sama kan ini kan Saida itu sebenarnya disewa-sewain ke tenan-tenan juga kan waktu itu. Iya. Terus banyak. Tapi saya yakin ini ruang si pengelola gedung nih. Situ itu ambil tetap ada kaca, ada maket itu. Itu maket-maketnya Mas Saida tuh yang di gede gitu tuh. Terus sampai rooftop. Pas sampai rooftop itu ya itu banyak ituan kotor gitu. Sedikit ada suara susuk. Saya lagi pas dulu gitu. Ke bawah. Apa ya? Udahlah. Itu apa mungkin tikus atau apa ya, karena gedung nggak kosong begitu kan. Ya itu kondisinya namanya udah kena panas, kena hujan di rooftop itu. Jadi kayaknya selokannya tuh yang ke bawah tuh udah nggak lancar, ada yang mampet, ada banyak lumut lah gitu. Akhirnya terus kita turun lagi. Itu nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya, nggak ada kejadian apa-apa. Saya turun. Nah pas sudah gitu ambil kamera masing-masing, ambil kamera nih di lantai yang saya taruh gitu kan. Di lantai 4 tangga darurat itu ngaso dulu, capek kan naik ke atas berapa lantai gitu kan. Ngaso di sana juga tuh udah istirahat dulu di sini. Gitu. Nah ada yang ngomong nih di antara kita berlima, kita laki semua kan, ada yang ngomong, gila, capek juga ya mas ya naik ke atas turun gitu. Gila, nggak nyangka capek juga, tapi herannya nggak ada apa-apa ya gitu. Yang ngomong gitu loh, saya bilang gitu kan, saya nyelutukin gitu. Udah tuh, saya sambil ngeliat-liat gitu, kamera hasil rekaman, ini doang, udah deh, udah balik yuk, gitu balik. Udah tuh, bubar, dipulang tuh ke rumahnya, saya pulang ke rumah. Pas saya pulang ke rumah nih mas, itu saya penasaran saya ada, cuma saya tertuju dengan kamera yang ada di saya, yang saya pegang. Oke. Gitu. Kamera yang saya pegang ini kan itu kayak liputan ini apa sih? Kayak itu sambil jalan sambil gitu kan goyang-goyang kan? Iya. Gitu. Rekam. Setiap momen saya rekam di situ. Saya foto rekamin gitu tuh. Nah, yang tadi ngomong. Ini kita flashback ya, dia pas tadi yang ngomong, wah capek juga ya naik beberapa lantai gitu. Tiba-tiba, buset saya merinding. Wih capek juga, tiba-tiba ada suara perempuan. Itu suaranya bergema banget. Iya. Itu kerekam? Kerekam, itu kan saya nyalain speaker di komputer, saya juga kagetnya gini. Saat itu kan saya pikir tetangga rumah saya lagi teriak. Saya panik dong saya di situ, langsung merinding, saya panik. Apaan tuh ya? Saya masih ngeliat belakang, tetangga kali teriak ya gitu, tetangga rumah. Karena kan rumah saya di Matraman kan dempet-dempetan gitu ya, gitu. Tetangga lagi teriak ya. Saya rewind. Terus udah gitu, ulang tuh. Oh iya capek juga saya gitu, naik berapa lantai ya gitu. Iya, sini nih suaranya bener. Itu suaranya perempuan. Di dalam ruangan tuh bergema banget. Cuman gini mas, bukan di ruang tangga darurat itu suaranya. Itu ruangannya tuh ada yang di dalam ruang yang saya bilang kebuka itu. Jadi beda ruang. Kedengeran kalau kita bisa ngebeda itu, saya putar berapa kali gitu, sampai 10 kali lebih. Saya penasaran saya kan, saya lambat tuh, iya, kalau kata terlambat gitu ya, kayak bikin slow motion gitu. Iya ini ruangannya sebelah nih, bukan di ruangan ini nih. Tapi suaranya gema banget. Gitu, wah, kaget dong saya. Wah, kacau nih. Padahal cowok semua. Cowok semua. Itu cowok semua. Kalau masih perempuan ya jago deh. Kalau masih bawa perempuan, berarti saya salutin, jago lo, ikut lo gitu. Perempuan ini cowok semua. Ya, akhirnya ya udah tuh, saya panggil mereka, saya kasih unjuk. Ada beberapa yang sakit, beberapa yang sakit juga gitu. Kalau lagi kurang sehat mas gitu. Lu denger deh ini deh. Gitu. Iya. Kaget saya ujung ke rumah. Sampai merinding. Siapa ya mas? Gitu. Tuh kan. Lagi nantangin sih. Padahal kan, pas di saat di situ nggak ada ya suara itu ya, nggak muncul. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Gitu, anehnya gitu. Anehnya gitu.
gitu. Pas di rekaman ada. Jelas, nah itu dia Mas, yang saya kaget, saya pikir tetangga saya teriak. Ada di belakang rumahnya banyak ada kontrakan nih, petakan gitu depan rumah gitu yang punya orang gitu kata-kata. Saya pikir itu dari situ, karena kan speakernya saya gedein. Saya pikir pantulan gitu. Wah ini nih suara dari sini. Udah tuh kaget, bentuknya emang suara gitu bro. Wah udahlah, terus saya tutup cerita udah. Pernah saya udah deh, gue gak mau masuk lagi, udah kayak enak ah, gitu. Bukan takut apa-apa, udahlah biar mereka ini aja lah gitu. Ya itu tuh. Jadi waktu itu saya dapat tugas ke Medan, di rumah sakit ada Malik. Saya nginep waktu itu kita dari panitia hotel, dari panitia rumah sakit, kita dikasih tempat hotel itu namanya Hotel Tiara. Itu hotel tua, itu di Jalan Cut Mutia tuh, Medan. Bangunannya 14 lantai kalau saya ingat, tapi itu bangunannya ini saya yakin nih bangunannya tahun 80-an nih. Gitu. Udah tuh, jadi waktu itu saya di lantai 4 gitu. 4 atau 5 gitu ya, 1 lantai 4. Jadi ini saya jadi dia berangkat dari Jakarta tuh 4 orang. Saya fotografer buat liputan acara. Satu dokter itu Prof udah almarhum Prof Adib gitu. Nah itu jadi narasumber. Nah yang satu lagi Dokter Ayati dari narasumber juga. Nah satu lagi officer. Jadi yang warawiri lah gitu. Itu Dokter Eka Wahyu. Jadi dokternya yang bukan dokter saya. Kunci kan kita udah check-in tuh udah malam karena kita habis dari Jakarta ke itu langsung kita lokasi acara, survei tempat, ini nyeting. Nah, itu langsung istirahat tinggal tidur lah gitu. Nah, terus pas udah gitu saya kaget nih kejadiannya nih. Saya lagi enak-enak tidur. Ini sebelah ini nih kamar. Saya pikir kamar, maksudnya kayak ini kamar lah gitu. Ini kan ini ruangan juga gitu. Ini kamar saya gitu. Tempat tidur saya di sini. Itu suaranya itu berisik gitu. Itu berisiknya itu kayak gaduh lah di kamar itu ada suara anak-anak, ada bapak-bapak lagi pada ngobrol, lagi bapak-bapak ngobrol, ibu-ibu, kamar rame banget sih, berisik banget. Udah saya lagi pusing-pusing gitu kan, saya kan namanya ini kan sensitif ya gitu, namanya suara, berisik banget sih gitu. Udah tuh, terus saya iseng saya giniin, diem, hilang tuh suara. Saya gitu, berisik lagi, saya langsung duk, saya gituin, tapi terus tiba-tiba saya ketiduran gitu. Besoknya acara berjalan, jadi ada jaraknya lumayan jauh, setengah jam lah dari hotel saya nginep sampai ke rumah sakit Ada Malik tuh. Nah terus pas udah itu malam berikutnya gitu lagi saya diganggu dengan suara yang sama dan waktu yang sama, berisik banget sih tuh. Aduh, saya lang kesel kan, nggak mati besok nih gue ngadu nih sama reception nih, hotel ke bawah nih hotel nih gitu. Paginya pas saya udah selesai mandi, tiba-tiba ada room service yang hotel, nanti ngantor anduk gitu kan, aqua gitu kan, datang cek lewat, ngetok-ngetok pintu, saya bukain, ngantar koran juga, terus saya ngomong, Mas, maaf Mas, ini sebelah berisik banget sih Mas, gitu. Yang sebelah mana Pak? Nih sebelah sini, saya tunjuk sini nih. Tiba-tiba tuh orang langsung nunjuk, yang sebelah sini Pak. Loh, ini kan sebelah tim saya, Mas. Ini kan tim dokter dari Jakarta barengan sama saya. Yang ini, saya bilang gitu. Yang ini Pak, ditunjuk lagi. Gimana sih ini orang ngaco ya? Gitu. Yang ini Mas, yang ini, saya bilang gitu. Dia kayak orang kebingungan. Pak, maaf ya Pak. Yang sini bukan kamar, Pak. Itu tangga darurat. Hah? Kaget dong saya. Serius Mas? Tuh Bapak keluar aja tuh lihat longok tuh. Di lorong gitu saya ngeliat gitu. Iya. Pas saya buka jadi tuh ada kayak hidran sama apar tuh kan digantung tuh di hotel gitu kan, hidran gitu tuh. Saya longok gini. Kurang ajar deh. Tangga darurat deh. Saya langsung kaget di situ tuh. Langsung shock gitu kan. Sialan nih kerjain. Udah tuh. Pas udah gitu saya langsung udah dah kayak gini. Mas, saya balik lagi kan ke kamar. Mas, bisa nggak sih pindah kamar? Terganggu ya Pak? Tahu dong dia. Iya dong berarti. Iya, jujur saya terganggu. Saya bilang gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, Bapak ke bawah aja.
itu ke reception bilang minta pindah kamar. Ya udah oke, ntar saya ke bawah gitu. Terus si itu keluar ya dokter. Ada apa sih Win ribut-ribut? Enggak dok, ntar saya ceritain nanti aja di bawah deh. Kayak mau pindah kamar deh dok gitu. Pindah kamar? Kenapa? Ntar deh cerita deh. Kita udah telat nih, kita ke sana yuk ke rumah sakit. Udah tuh pas ke rumah sakit saya cerita, si dokter Eka deketin saya pas lagi dokter-dokter yang lain pada bicara kan. Tadi malam ada apaan? Saya bukan tadi malam dok, udah 2 malam. Saya susah tidur nih jam 2:30, ada gangguan gitu. Gangguannya tuh suara gitu. Yang mana? Yang sebelah gitu. Terus itu tamu kali baru datang. Tamu apaan dok? Nah kayak tadi saya di depan tuh pas dokter mau keluar, saya langsung debat sama si itu room service. Dokter tahu gak sebelah saya apaan kan? Itu tangga darurat dok. Hah? Gitu. Jam berapa Win? Jam 2:30. Oh pantes 2:30. Saya juga kaget Win. Saya juga ditelepon. Telepon itu telepon ini, telepon hotel, room, telepon room kamar gitu. Ditelepon 2:30. Saya angkat. Kok nggak ada suara? Ya taruh lagi dong. Saya pikir dari lobby. Terus saya angkat tuh sampai 3 kali tuh Win. Malam berikutnya juga sama. Barengan. Berarti udah deh dok. Kita check out aja pindah hotel. Kita pindah hotel deh, jangan di sini deh, gitu. Bawa kacau nih, gitu. Gitu. Kenapa lu takut? Enggak, saya keganggu aja tuh, gitu. Mau tukeran aja, dokter rasain deh di sini deh. Kita tukeran kamar, saya bilang gitu. Wah, males ah. Gitu. Nah, Om Erwin, dari cerita Om Erwin udah lengkap banget, udah detail banget. Paling aku mau nanya ini Om, sampai sekarang masih aktif nggak sih Om foto-foto? Semenjak fotografi itu masih fotografi sih saya udah vakum ya semenjak pas setelah after pandemi saya udah nggak itu lagi gitu. Udah enggak. Udah enggak gitu. Jadi sempat waktu pas pandemi saya ditawarin gitu untuk project bikin video di Kartu Prakerja gitu, pembelajaran gitu. Saya udah terus sudah gitu akhirnya sambil saya beralih ke graphic designer. Oh sekarang berarti lagi graphic designer. Di graphic designer kebetulan klien tuh orang-orang asing, perusahaan asing, bukan personal sih, kita perusahaan asing. Jadi dari Eropa, Amerika, Australia dan Asia. Gitu bikin iklan. Gitu. Nah itu tadi ya, jadi sahabat lonceng yang udah denger ceritanya Om Erwin nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan katanya nih Om punya koleksi-koleksi foto nih di website ya? Iya. Nah itu menarik tuh, jadi yang mau tahu koleksi-koleksi fotonya Om Erwin bisa ke websitenya Om Erwin. Itu website-nya di mana Om? Bisa dikasih tahu? www di Erwin Gunawan Photoworks pakai S ya belakangnya .com. Nah nanti linknya juga aku taruh di deskripsi ya, jadi penonton bisa langsung klik aja di situ. Ada foto-fotonya Om Erwin nih dari tahun berapa tadi? 9 berapa? Ya 98. Dari zamannya analog gitu masih zaman. Udah ada semua koleksi. Jadi sahabat lonceng bisa lihat aja sendiri. Dan yang terakhir aku mau ngucapin banyak terima kasih nih Om sama-sama, Erwin udah datang sama-sama Lonceng Misteri, suatu kehormatan nih buat aku juga. Pokoknya thank you banget ya Om ya udah ceritain pengalaman ini yang benar-benar epic nih, lumayan. Bener-bener wah gila, kayak apa ya, jarang loh cerita-cerita kayak fotografer ternyata ada ya. Ada secara kalau cuma saya ngerasa tuh apa ya kok ini terjadi gitu bagi saya kan buat film kejadian horor, buat film horor. Ini fotografer yang ya udah gitu. Iya bener. random bener. Iya ternyata ada. Thank you ya Om ya udah nyeritain. Sama-sama Mas Gilang ya. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan ya akhir kata gua Gilang Aditya izin pamit, Om Erwin juga izin pamit, bye bye.